Halo, ini adalah podcast Let's Start. Di podcast ini, saya akan membagikan konten-konten dan tips seputar kesehatan. Bersama kita edukasi diri, selangkah menuju versi terbaik diri. Saya Geraldo Marcel, host kalian. Let's Start! Setiap hari saat kita melihat berita, ada saja peningkatan kasus COVID-19. Media terus-menerus memberi informasi yang kadang membuat kita takut atau resah. Belum ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sebagai manusia, wajar untuk kita merasa takut. Namun, bukan menjadi alasan untuk kita panik. Untuk mengurangi angka infeksi COVID-19, pemerintah melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan banyak dari kita yang harus membuat perubahan-perubahan besar, perubahan-perubahan baru dalam kehidupan kita. Meskipun di Sulawesi Utara belum melaksanakan PSBB, namun dapat terasa akan dampak pandemi ini dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan baru dan perubahan-perubahan besar. Harus menyesuaikan dengan realita bahwa banyak dari kita yang harus bekerja dari rumah, siswa dan mahasiswa harus belajar dari rumah. Namun ada juga yang harus kehilangan pekerjaannya. Penyesuaian dengan hal baru ini membuat interaksi sosial kita sebagai manusia berkurang. Biasanya setiap hari kita punya waktu untuk bersama teman-teman, bercengkrama bersama keluarga, dan orang-orang terdekat. Namun di tengah pandemi ini kita harus menyesuaikan hal baru. Kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Keresahan akan pandemi ini sungguh menantang kita sebagai manusia. Namun, sebagai manusia pula, kita mampu untuk beradaptasi dan mencari solusi untuk permasalahan kita. Dan di episode pertama podcast ini, saya ingin berbagi tips untuk tetap tenang dan mengelola stres selama masa pandemi. Yang pertama, carilah sumber informasi yang terpercaya. Jangan cepat percaya dengan berita yang beredar di sosial media atau di grup-grup WhatsApp. Tetap up to date dengan informasi dari pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Yang kedua, adalah cobalah untuk semampunya tetap produktif. Cobalah rutinitas baru dan hal-hal yang ingin Anda lakukan, yang ingin Anda coba sebelumnya, namun belum punya banyak waktu. Yang paling banyak kita lihat sekarang, temu masa, atau yang suka-suka hobi-hobi menyanyi, orang aja posting di Facebook, yang suka mau masa aja posting di Facebook lagi. Ya yang pokoknya yang positif lah, jangan tukar lota dengan angka teru guys. Oke, next, beraktivitas fisik dan olahraga secukupnya. Dari tapi hasil pengamatan, sekarang lebih banyak orang yang rajin olahraga. Bagus sekali tuh lari pagi, jalan pagi, ataupun bawa sepeda. Itu membantu menjaga orang daya tahan tubuh. Namun, saat olahraga, jangan lupa juga untuk tetap ikuti himbauan pemerintah. Kalau orang lihat di satu tempat itu mulai banyak orang, lebih baik orang cari tempat lain. Jaga orang jarak, tetap social distancing. Ingat, meskipun orang sehat-sehat, orang ada risiko juga terjadi pembawa virus atau orang tanpa gejala. Jadi, kalau sekelar olahraga, lebih bagus pulang Jo. Jangan dulu singgah di tempat makan. Kalau ini suka mau makan midal atau suka mau minum minuman dingin, lebih baik bikin di rumah Jo. Lebih bagus. Atau orang boleh pesan di GrabFood atau GoFood. Selanjutnya, yang nyandak kalah penting, tetap jaga tuh kebersihan diri. Rajin cuci tangan, kalau mau keluar seperlunya, pakai masker. Sedia juga tuh hand sanitizer. Meskipun tadi sudah saya sebutkan untuk tetap update berita terbaru, namun kita harus membatasi waktu kita dalam menonton, membaca, ataupun mendengarkan informasi yang bisa membuat kita merasa cemas atau stres. Cobalah untuk mengakses hanya pada waktu tertentu, 2 atau 3 kali dalam sehari. Selanjutnya tentang kontak sosial. Kita, manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Dan saat ini, meskipun ada batasan-batasan untuk bertemu dengan keluarga, teman, atau sahabat dan orang terdekat, kita bisa menggunakan sosial media, telepon, atau video call, dapat membantu kita menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, sahabat, maupun orang-orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya masih tentang kontak sosial media, maupun hal-hal yang mendekatkan kita meskipun jauh.
tetap taruh batasan-batasan yang cukup. Cukup itu bagaimana? Menurut penelitian, rata-rata setiap orang menghabiskan waktu 8 jam untuk mengakses smartphone, akses sosial media, dan juga kontak sosial. Nah, kalau ngoni so rasa so lebih dari 8 jam, semula batasi jo. Mulai ngan wah, sudah kotek kang, so berlebihan tapi waktu ini. Pakai waktu yang ada, waktu luang dan kesempatan for mau baking hal-hal yang positif yang boleh buat ngana berkembang, bikin ngana tenang juga. Tidur misalnya. Oke, sekarang kita lanjut. Orang juga boleh berbagi, berdonasi, membantu mereka yang membutuhkan. Kalau ngani punya kelebihan, sisihkanlah untuk membantu mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Karena saat orang dapat berkat, sebaiknya orang berbagi juga berkat bagi orang lain. Jadi, masa pandemi ini, orang semua membantu sesama, orang bisa menjadi berkat dan berbagi berkat bagi orang lain. Kita salut dengan orang-orang sulut, kita salut dengan orang-orang dan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang peduli, jiwa sosialnya tinggi, mereka mau berbagi, orang suka mau bikin kegiatan untuk galang dana, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, berbagi sembako, ataupun membantu petugas medis untuk menyediakan APD for dorang. Jadi, baiknya juga orang bantu pekerja kesehatan, bantu para dokter, bantu para perawat, dan seluruh tenaga kesehatan yang memerangi COVID-19. Mereka yang mengambil bagian menjadi pahlawan kemanusiaan, kita dukung mereka. Kita doakan agar mereka bisa tetap aman dan terlindungi. Karena kasihan, ini resiko pekerja kesehatan untuk terpapar COVID-19 tinggi. Karena itu dorang butuh alat pelindung diri, promosi kurang resiko supaya tidak terpapar COVID-19. Dan di sini, Ikatan Alumni Ilmu Kesehatan Masyarakat Unima membuka donasi untuk menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja kesehatan. Jadi saya mengundang para pendengar, masyarakat maupun alumni yang sedang mendengarkan podcast ini untuk berdonasi. Kita sediakan APD yang layak bagi pahlawan tenaga medis. Orang bisa bantu berdonasi melalui rekening BRI. Ini DP nomor rekening 0649 01 02 50 60 50 8. Sekali lagi, rekening Bank Rakyat Indonesia 0649 01 02 50 60 50 8. Atas nama Ikatan Alumni IKM Unima. Oke, demikian tips dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan, stay at home, stay safe, stay healthy, salam sehat, dan tetap ikut himbauan pemerintah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nantikan episode berikutnya. Bersama torang bisa, bersama torang mampu, bersama torang jadi pemenang. Tetap edukasi diri, selangkah menuju versi terbaik diri. Thank you guys.